Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan Sarjana Teologia akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Mencari yang Ideal. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, sekalipun banyak orang berkata bahwa jodoh dari Tuhan, tetapi faktanya kita juga perlu berusaha untuk mendapatkannya. Di dalam rangka mendapatkan itu tentunya setiap orang punya idealnya sendiri-sendiri, dan sebenarnya apa yang bisa dikategorikan sebagai ideal itu, Pak Paul? Biasanya gini Pak Gunawan, kita ini mempunyai kriteria seperti apakah istri atau suami yang kita dambakan. Nah, biasanya nanti kita bertemu dengan seseorang. Kalau kita mendapatkan yang sesuai dengan kriteria yang kita miliki, ya kita bisa berkata kita telah mendapatkan yang ideal, yang sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi duduk masalahnya adalah ini, ada kalanya kita bertemu dengan seseorang yang memenuhi beberapa kriteria, tapi tidak memenuhi beberapa kriteria lainnya. Nah, kadang-kadang kita bingung ini, yang mana yang harus kita pilih, kriteria yang mana yang bisa kita kesampingkan, kriteria yang mana yang harus kita pertahankan. Nah, biasanya inilah pergumulan yang harus kita hadapi. Nah, Bapak, kita sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus itu, apakah ada kriteria tertentu itu yang apa ya, sifatnya memang mendasar gitu, Pak Paul? Saya kira yang tidak boleh kita kompromikan sekurang-kurangnya ada dua, Pak Gunawan. Yang pertama adalah yang memang bersifat rohani, yang tadi Pak Gunawan sudah singgung. Yaitu kita mesti bertanya, apakah pasangan saya sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Nah, bagi saya ini adalah hal yang mendasar dan sangat penting. Saya tahu atau saya juga memahami bahwa bagi sebagian orang ini bukan hal yang terlalu penting ya. Tapi kita sebagai orang beriman, kita percaya pada Tuhan Yesus, kita mesti menaati perintahnya. Sebab ini adalah perintah Tuhan ya. Ini bukannya pilihan kita, kesukaan kita, preferensi kita. Nah, jadi kita harus bertanya apakah dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Berarti Pak Paul nggak semua orang Kristen kan ya? Karena nggak setiap orang Kristen kan mencintai Tuhan sungguh-sungguh begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita tahu Pak Paul? Soalnya waktu pacaran pasti otomatis yang ditampilkan yang baik-baik gitu. Saya kira salah satu hal yang bisa kita perhatikan adalah kita bisa melihat ya, apakah orang itu mendahulukan Tuhan. Apakah orang itu dalam pertimbangannya, dalam tindakannya memikirkan tentang kehendak Tuhan. Kalau dia selalu melakukan hal-hal yang dia ingin lakukan tanpa mempertimbangkan kehendak Tuhan, saya kira ya memang tidak ada cinta pada Tuhan. Sebab cinta pada Tuhan berarti mendahulukan Tuhan ya, ingin tahu apakah kehendak Tuhan. Nah, itu saya kira salah satu bentuk nyatanya ya, bahwa kita itu tuh mencintai Tuhan. Pengertian di sana, Pak, mencintai Tuhan itu apakah harus orang yang kelihatan aktif di gereja atau apa gitu, Pak? Tidak sama sekali, Pak Gunawan. Nah, memang kadang-kala kita bisa terpedaya ya oleh penampilan-penampilan seperti itu. Saya kira itu bukan ukuran, itu bukan kriteria. Yang menjadi kriteria memang haruslah sesuatu yang lebih personal, lebih pribadi ya. Misalkan saya berikan contoh, dia akan lebih terbuka ya terhadap pimpinan Tuhan. Dia juga lebih bersedia misalkan meminta maaf kalau dia salah. Dia lebih bermurah hati kepada orang yang kurang ya. Dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dan dia ingin hidup kudus dan benar. Itu adalah ciri-ciri orang yang mencintai Tuhan.
Dan itulah yang seharusnya kita cari ya pada pasangan kita. Apakah dia memiliki kriteria itu? Apakah orang yang mencintai Tuhan adalah orang yang pasti akan memberikan kita kebahagiaan? Belum tentu. Apakah orang itu pasti cocok dengan kita? Ya belum tentu. Kita harus juga mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Tapi saya kira ini faktor mendasar. Kalau orang mencintai Tuhan, dia terbuka terhadap suara Tuhan dan terbuka terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Jadi meskipun kadang-kadang terlibat pertengkaran misalnya, tapi kalau dia tahu dia harus berinisiatif ya, berdamai dengan pasangannya, dia akan lebih bersedia berdamai. Tapi orang yang mengeraskan hati, tidak peduli dengan kehendak Tuhan, dia tidak juga merasakan dorongan untuk misalkan ya berinisiatif, berdamai dengan pasangannya. Jadi intinya adalah ya ini penting sekali. Jangan sampai kita tidak menggunakan kriteria ini. Ya, tapi untuk mengetahui kriteria itu jelas dibutuhkan waktu yang agak panjang gitu Pak Bos. Melalui kita berinteraksi dengan dia, pergi bersama, ngomong-ngomong gitu, baru kemudian kita bisa sedikit tahu gitu tentang dia. Saya setuju. Jadi hal-hal ini nggak bisa terlihat dalam waktu sekejap. Kita harus melewati proses waktu. Nah, melalui proses waktu dan bersama dengan dialah akhirnya kita makin menyadari apakah orang ini memiliki kualitas-kualitas seperti yang Tuhan inginkan. Ada sebagian orang yang juga berpendapat, memang dia kerohaniannya belum setinggi saya gitu mungkin Pak Paul. Lalu dia berpandangan nanti kalau sudah menikah saya akan bimbing dia gitu. Saya kira pikiran seperti itu ya pikiran yang baik ya, yaitu kita ingin membantu, menolong pasangan kita. Tapi intinya adalah kita sebaiknya memilih pasangan yang setara dengan kita ya. Kita menikah bukannya untuk membimbing pasangan kita. Kita menikah itu untuk saling mengisi ya. Saling membantu menghadapi hidup ini. Jadi ya kalau nantinya kita harus membantu pasangan kita itu ya nggak apa-apa. Tapi dari awalnya janganlah itu menjadi motivasi pertama. Papa, katakanlah orang yang diidam-idamkan, yang ideal ini gitu ya, tanda kutip, akhirnya kita temukan gitu, walaupun udah susah gitu, terus kita doakan. Nggak taunya orang itu nggak suka sama kita, Bapak. Nah, kita harus terima. Kita harus terima. Memang ini harus timbal balik ya. Jadi kalau memang tidak ada tanggapan, ya udah, berarti memang bukan. Berarti kriteria selanjutnya apa, Pak Paul tadi? Yang kedua adalah ini, kita mesti bertanya apakah ya sungguh-sungguh mencintai kita. Nah ini kriteria yang tidak boleh kita kompromikan. Ya, jadi yang kita harus lakukan adalah membedakan antara ucapan dan perbuatan. Ya, yang kita ingin dengar atau kita ingin lihat bukanlah perkataannya, saya mencintai engkau, tapi perbuatannya. Ya, apakah misalkan ya, dia rela mengorbankan dirinya demi cintanya kepada kita. Apakah dia rela mendahulukan kita dalam kehidupannya? Apakah dia rela mendengarkan keluh kesah kita, permintaan kita? Apakah dia memikirkan kepentingan kita dan bukan hanya kepentingan dirinya? Nah, itu adalah hal yang bisa kita lihat ya. Selain itu saya kira kita bisa juga mengukur dari segi kadar ya, melewati proses waktu, apakah cintanya makin luntur atau makin kuat. Nah, jangan sampai setelah kita berpacaran dengan dia setahun, kok kita merasakan justru cintanya kepada kita makin luntur. Nah, kalau itu yang terjadi, kita mesti bertanya apakah dia sungguh-sungguh mencintai kita. Sebab seyogianya dengan berjalannya waktu, cinta makin berakar. Memang mungkin tidak terlalu berbunga-bunga, tapi makin berakar. Dia makin serius dengan kita, makin benar-benar menghargai kita. Oh, kita adalah barang yang berharga lah buat dia. Berarti sebaiknya jangan menikah buru-buru kali ya Pak Paul. Kira-kira menurut Pak Paul berapa tahun tuh sebaiknya masa berpacaran itu Pak Paul? Secara umum saya kira sebaiknya ya, sekurang-kurangnya setahun. Dan tinggal di kota yang sama, ya, di letak geografis yang sama. Jadi setahun itu tuh bukan yang satu di kota yang mana, yang satu di kota yang lainnya. Jadi sekurang-kurangnya setahun.
Kalau bisa lebih saya kira lebih baik ya, antara misalnya 2 hingga 3 tahun. Karena banyak hal tidak terlihat kalau kita tidak bersamanya. Mengenai pernyataan tindakan-tindakan cinta Pak Balya, itu seringkali pada saat berpacaran memang kelihatannya sih memang bagus sekali gitu. Dia mau berkorban, dia mau mengalah, dia mau nuruti apa keinginan kita. Tetapi apakah itu sudah mencerminkan yang sesungguhnya? Itu sebabnya diperlukan waktu, Pak Gunawan. Sebab memang kalau misalkan hanya 3-4 bulan cinta masih hangat-hangatnya, akan banyak ya hal-hal yang yang mulia yang dia akan lakukan ya demi cintanya kepada kita. Tapi misalkan sudah berjalan 2 tahun, apakah dia masih melakukan hal yang sama? Penurunan mungkin akan ada, ya itu saya kira wajar. Tapi nggak sampai misalkan mengabaikan, tidak mempedulikan lagi. Nah, jadi kalau sudah berpacaran misalkan selama 2 tahun, kita merasa kok dia itu tuh makin tidak peduli dengan kepentingan kita, dengan pertimbangan kita, atau makin tidak menghargai pandangan kita, makin mengabaikan perasaan kita. Nah, itu adalah saya kira sinyal-sinyal yang kita harus tangkap dan kita harus tilik ya. Apakah sungguh-sungguh dia mencintai kita? Sebab kalau dia sungguh-sungguh mencintai kita, cintanya itu tuh seharusnya konsisten. Jangan sampai turun sebegitu jauhnya. Pak Paul baru saja memberikan beberapa kriteria yang tidak bisa dikompromikan, yaitu mencintai Tuhan dan mencintai kita. Kalau begitu, apakah ada hal-hal itu yang bisa dikompromikan sebenarnya gitu? Ada Pak Gunawan. Nah, ada beberapa yang bisa saya paparkan. Pertama adalah penampilan fisik. Ya, jadi penampilan fisik itu tuh saya kira masih boleh kita turunkan ya, kita kompromikan. Tapi tetap ini nih saya harus tekankan, mesti ada unsur ketertarikan. Ya, kita nggak bisa hidup dengan seseorang yang kita itu tuh sebel lihat dia gitu. Melihat wajahnya, kita bukan saja tidak tertarik, tapi tidak suka. Ya nggak bisa. Kita memang bisa ya turunkan, kompromikan hal penampilan fisik ini, tapi tetap ya harus ada unsur ketertarikan. Saya senang sekali dengan penguraian dari Josh McDowell, seorang hamba Tuhan, yang menguraikan bahwa cinta dalam relasi suami istri seharusnya mencakup ketiga aspek cinta yang dipaparkan oleh bahasa Yunani-nya cinta itu, yaitu adanya unsur agape, yaitu cinta yang berkorban, tanpa kondisi, tanpa syarat, cinta filio, cinta persahabatan di antara teman, dan yang ketiga adalah cinta eros, yaitu ketertarikan jasmania. Nah, jadi meskipun ya pasangan kita itu tuh tidak secantik atau setampan yang kita dambakan, tapi kita mesti memiliki ketertarikan terhadap penampilan fisiknya. Bagaimana dengan yang dijodohkan, Pak Paul? Ya dalam kasus itu seperti saya masih ingat nenek saya ya menikah dengan kakek saya, tidak pernah melihat satu sama lain sampai hari pernikahan mereka. Ya mereka pada saat itu ya dipaksa untuk menikah ya, dijodohkan. Mereka menikah sampai ya meninggal dunia karena memang struktur masyarakat sangat kuat saat itu. Dan tidak ada ruang bagi pilihan pribadi di situ. Jadi orang menerima apa adanya dan tidak mempertanyakan. Tapi sekarang kita hidup di zaman yang berbeda, di mana ruang untuk bertanya diberikan oleh masyarakat dan oleh budaya. Jadi saya kira konsep itu mungkin sekarang ini sulit diterima ya oleh kebanyakan orang. Sudah kuno ya. Sudah kuno, jadi ya susah kalau tidak menyukai ya susah untuk tinggal bersamanya. Ya dari segi fisik ini saya juga mengamati itu perlunya kita sendiri tidak merasa malu kalau berjalan dengan dia gitu Pak Paul. Itu poin yang baik Pak Gunawan. Jangan sampai kita malu ya keluar dengan dia, jadi kita harus sembunyikan dia di rumah kita terus menerus. Enggak, kita mesti ada rasa bangga ya berjalan dengan dia. Nah itu penting memang. Ya, selain penampilan fisik apa Pak Paul? Pendidikan. Ini kadang-kadang menjadi kriteria ya bagi sebagian orang, harus misalnya pendidikan sarjana dan sebagainya. Saya kira itu tidak harus ya, tidak harus. Yang penting atau yang lebih penting daripada pendidikan adalah kesamaan minat dan tingkat inteligensia. Kesamaan minat ini nih adalah faktor yang mengikat kita ya. Kalau kita mempunyai kesamaan minat dengan pasangan kita,
kita lebih mudah intim dengan dia. Karena akan banyak hal-hal yang kita kerjakan bersama, lakukan bersama. Istri saya dan saya senang menonton Tembang Kenangan setiap hari Minggu malam. Dan setiap Minggu malam itulah acara kami. Kami akan duduk berdua, bernyanyi bersama, menonton dan menikmati. Saat-saat itu kami berdua senang bernyanyi. Jadi kadang-kadang kami bernyanyi, bermain piano dan sebagainya. Jadi kesamaan minat memang mengikat kita. Nah, itu lebih penting daripada pendidikan. Dan juga tingkat intelijensia, ya. Tidak semua orang berkesempatan bersekolah tinggi, tapi sebagian dari kita meskipun tidak bersekolah tinggi, kita memiliki tingkat kepandaian yang baik, kita cukup berpengetahuan luas. Nah, sehingga bisa ya menolong kita untuk bergaul dengan semua orang pada segala lapisan, sehingga kita nggak merasakan nantinya ya kita di bawah orang lain. Jadi itu saya kira penting. Pak Pol, saya setuju sekali dengan pendapat Pak Pol barusan. Cuma saya sering mendengar gitu pendapat yang sangat berbeda ya Pak Pol. Justru pasangan-pasangan mencari pasangan ya maksudnya itu orang yang berbeda sekali Pak, dengan alasan justru melengkapi dong begitu. Dan ternyata langgeng gitu Pak Pol. Memang kalau ya perbedaan itu bisa diterima sebagai pelengkap, betul hubungan itu akan intim. Tapi ada satu hal yang perlu kita juga sadari, perbedaan itu tuh menuntut penyesuaian. Jadi semakin banyak perbedaan, semakin banyak penyesuaian yang harus dilakukan. Ini yang juga menjadi kesimpulan dari seorang pakar pernikahan yang bernama Norman Wright. Dia berkata begitu. Memang perbedaan bisa melengkapi, tapi dia juga mengingatkan perbedaan menuntut penyesuaian. Jadi ada penyesuaian yang mudah kita lakukan, tapi ada penyesuaian yang susah untuk kita lakukan. Yang mudah-mudah bisa kita lewati, tapi yang susah-susah akan menuntut lebih banyak usaha. Dan kalau nggak berhasil, menimbulkan pertengkaran. Nah, yang dikatakan oleh Norman Wright adalah kesamaan. Justru yang akan lebih mengikatkan orang sebetulnya. Kesamaan. Nah, dari faktor pendidikan ini Pak Pol, kalau kesenjangannya itu terlalu jauh, misalnya yang satu sarjana, yang satu SD gitu, apakah itu tidak menjadikan masalah? Secara teoritis, iya menjadikan masalah, tapi secara faktanya ya belum tentu. Ada orang-orang yang memang nggak berkesempatan bersekolah tinggi, tapi berpikiran sangat luas. Sebagai contoh Pak Gunawan, beberapa kali saya naik taksi dan berbincang-bincang dengan pengemudi taksi, dan saya cukup terkejut ya dengan pengetahuan supir taksi ini yang kemungkinan besar ya hanya misalnya lulusan SMP atau SMA. Saya pernah juga ngomong-ngomong dengan seorang pemilik warung. Nah, dia juga tidak bersekolah tinggi, tapi pengetahuannya sangat luas. Dia mau baca dengan sangat banyak dan cukup mengejutkan saya. Anak-anaknya disekolahkan di universitas. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Ya, jadi yang penting memang kesamaan minat dan tingkat intelijensia, pengetahuan yang luas itu tuh. Nah, itu menjadi modal komunikasi antara kita dan pasangan. Nah, komunikasi nyambung berarti itu adalah bonus untuk keintiman. Ya, selain kedua faktor itu yang bisa kita kompromikan, apakah masih ada lagi Pak Pol? Yang lain adalah kekayaan. Saya kira ini bisa ya kita kompromikan. Sudah tentu ada orang-orang yang ya dengan sengaja mencari pasangan hidup yang mapan ya secara ekonomi. Apakah salah? Ya tidak salah ya. Saya kira sedikit orang di dunia ini yang siap untuk hidup susah ya. Lebih banyak orang yang sebetulnya ya siap untuk hidup senang. Jadi saya kira ya nggak apa-apa pikiran seperti itu. Namun jangan sampai itu menjadi patokan, ya. Sebab ada banyak hal yang lebih penting daripada kekayaan atau kemampuan ekonomi. Saya kira salah satu hal yang lebih penting daripada kekayaan adalah kerajinan dan tanggung jawab. Ya, ada orang yang kaya karena orang tuanya kaya. Tapi kalau kita lihat dia tidak bertanggung jawab, malas, saya kira itu bukan pasangan yang kita perlu pertimbangkan. Tapi misalkan dia tidak terlalu kaya, dia orang yang biasa-biasa, tapi pekerja keras, bertanggung jawab. Nah, itu calon yang lebih baik menurut saya.
Jadi modal seperti itulah yang kita mau cari, dan itu jauh lebih penting daripada kemapanan ekonominya sekarang ini. Pak Pol, di kalangan anak muda ada slogan seperti ini nih, lelucon begitu ya. Kalau cari pasangan zaman sekarang tuh nggak usah cari yang kaya, yang penting pribadinya, mobil pribadi, rumah pribadi, helikopter pribadi, seperti itu tuh Pak Pol. Ya, saya kira itu manusiawi ya. Kita, ya tadi saya sudah singgung, kita ya ingin hidup senang, dan kita tahu dengan adanya harta kita bisa membeli kesenangan-kesenangan itu. Tapi ya itu hal yang bisa kita kompromikan, sebab yang lebih penting daripada kekayaan adalah tanggung jawab dan kerajinan. Biasanya kadang-kadang dari pihak orang tua Pak Pol yang tidak mau anaknya itu menikah dengan orang yang kekayaannya kurang, tidak sepadan gitu, malah lebih rendah dari dia. Ya saya bisa mengerti ya, sekali lagi orang tua memikirkan kepentingan anak, masa depan anak, jadi ya mempertimbangkan faktor kekayaan ini. Namun saya sudah bertemu ya Pak Gunawan dengan kasus-kasus yang seperti ini, yaitu seseorang menikah dengan pasangannya yang memang berada ya, beruang, karena orang tuanya kaya, tapi setelah menikah beberapa tahun bermasalah sekali. Kenapa bermasalah? Sebab suaminya memang tidak bisa bekerja, tidak bertanggung jawab, malas, dan itu menimbulkan masalah dalam keluarga. Gitu. Kira-kira ada faktor lain Pak Pol yang bisa dikompromikan? Satu hal lagi yang bisa saya kemukakan ialah keromantisan. Nah ini biasanya ya diminta oleh wanita, tapi sebagian pria juga mendambakan istri yang romantis. Saya kira ini bisa dikompromikan. Nah, saya mengatakan ini bukan karena saya sendiri orang yang kurang romantis ya. Saya sering mengeluhkan hal ini. Ada yang lebih pentingnya daripada keromantisan, yaitu persahabatan. Ya, bisakah kita berkata bahwa dia adalah sahabat kita di atas fakta bahwa dia adalah kekasih kita? Saya kira ini penting. Jadi sebelum menjadi kekasih, dia menjadi sahabat. Ya, jangan sampai kebalik ya. Dia menjadi kekasih kita, terus kita berusaha keras mencocokkan diri dia menjadi sahabat kita. Oh tidak, seharusnya dia jadi sahabat dulu, berkembang akhirnya menjadi kekasih kita. Dia mungkin kurang romantis, tapi dia teman yang baik, teman bicara, membagi rasa, saling menolong, bisa memahami kita, mendahulukan kita, mengasihi kita. Nah saya kira itu yang lebih penting daripada tindakan-tindakan romantis, mengajak kita ke makan malam dengan lilin terang atau dan sebagainya. Itu boleh dan silakan lakukan sekali-sekali, tapi jangan jadikan itu syarat ya. Pak Pol, saya punya beberapa teman, maksudnya ini benar terjadi begitu ya. Udah pacaran sekitar 7-8 tahun, nggak cuma 1-2 pasang nih. Tapi setelah itu putus gitu, bubar begitu. Orang lain bingung gitu yang di luar, nampaknya kan mereka udah bisa bertahan sekian lama, ya berarti bisa terima faktor-faktor tadi begitu ya. Tau-taunya begitu aja gitu, putus, membingungkan sekali Pak Pol. Kalau kita berpacaran sampai 7-8 tahun, memang kita itu tuh memasuki daerah yang sangat berbahaya, sangat rawan. Yaitu apa? Pada masa 7-8 tahun kita sudah mengenal pasangan kita sangat dekat. Artinya kita sudah tahu kekuatan dan kelemahannya. Dan sudah tentu kelemahan hal yang tidak kita sukai. Nah, kalau sudah 7-8 tahun berpacaran tapi kan belum menikah, berarti ikatan itu nggak ada. Nah, waktu melihat kekurangan-kekurangan itu, kita tergoda sekali untuk melepaskan diri dari hubungan tersebut. Dan tidak ada ikatan ya saat itu. Jadi memang masih bisa lepas. Maka saya anjurkan jangan berpacaran sampai 7-8 tahun. Sebab setelah 2-3 tahun mesti ada ikatan yang kuat. Nah, ikatan itulah yang menolong orang untuk berkata, ya saya tidak suka, ya ada perbedaan ini, tapi saya harus mencocokkan diri atau menoleransi atau mengubahnya. Ada faktor kebosanan itu juga bisa terlalu lama. Bisa, betul. Maka perlu ikatan itu ya, ikatan nikah. Iya. Nah, Bapak, kalau begitu pasti ada suatu prinsip-prinsip umum yang bisa kita jadikan pedoman di dalam memilih yang ideal ini, Bapak. Ada 2 yang akan saya bagikan, Pak Gunawan. Pertama adalah ini, pilihlah yang terbaik. Ya, pilihlah yang terbaik.
Jadi ini, saya selalu mengingatkan orang yang lagi bergumul ya, memilih pasangannya karena pasangannya banyak kekurangan ini itu dan sebagainya. Saya katakan, engkau berhutang kepada diri sendiri untuk memberikan yang terbaik. Jadi sebisanya cari yang terbaik, ya. Jangan terlalu mudah mengkompromikan nilai karena desakan orang, ya. Orang-orang berkata ini itu, atau desakan usia, atau desakan pasangan sendiri. Kamu kok nggak terima saya dan sebagainya. Jangan ya, pernikahan merupakan keputusan yang penting dan akan mempengaruhi hidup kita untuk kurun yang panjang. Jadi jangan cepat-cepat menurunkan standar. Nah ini pesan saya yang pertama, prinsipnya. Pengennya sih begitu ya Pak Pol, tapi banyak terutama wanita kalau udah usia tertentu begitu kan khawatirnya jadi tambah besar begitu. Nah terus sering keluar omongan seperti ini, loh saya nih udah diobral gitu loh tanda kutip, tapi ya tetap nggak laku-laku gitu loh Pak Pol. Saya sudah melihat orang yang menderita karena pernikahannya buruk. Saya juga sudah melihat orang yang menderita karena tidak menikah, kesepian. Tapi harus saya katakan, orang yang lebih menderita adalah orang yang menderita dalam pernikahannya. Oh gitu. Jadi lebih baik kalau memang tidak ketemu dan memang terlalu jauh di bawah standar, jangan. Ya, kita berhutang untuk memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Prinsip yang kedua apa Pak? Yang kedua adalah fokuskan bukan hanya pada kuantitas kelemahannya, tapi juga kualitas kelemahannya. Nah, jadi kita lihat aspek yang buruk pada pasangan kita dan kita perlu bertanya, seberapa buruknyakah hal itu? Nah, ingat ini prinsip, satu hal yang teramat buruk akan dapat merusakkan aspek positif lainnya. Misalkan kita berkata, oh dia baik kok, kelemahannya hanya satu. Apa? Kalau lagi marah, mukul. Nah, itu bukan hanya satu, itu benar-benar masalah yang besar dan akan mempengaruhi segala aspek dalam relasi kita. Nah, jadi lihat kualitas keburukan itu, seberapa buruknya. Bagaimana Pak Pol kalau orang itu justru punya kecenderungan savior syndrome gitu, justru pengen menolong, sayalah nih yang bisa menolong orang lain, enggak gitu. Sekali lagi saya akan ingatkan bahwa pernikahan bukanlah suatu relasi untuk menyelamatkan orang ya. Ini pernikahan hal yang memang dua belah pihak harus seimbang, setara, saling mengisi, memberikan. Jadi jangan sampai kita terjebak ya dengan keinginan tersebut. Jadi kalau hanya karena faktor kasihan segala gitu lebih baik dipikirkan ulang Pak Pol. Setuju. Ya. Nah Pak Pol, segala yang kita bicarakan ini yang Pak Pol sampaikan tentu punya dasar Alkitab yang bisa kita pegang di dalam kehidupan ini Pak. Saya akan dasarkan ini pada Amsal 20 ayat 18. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Ya, jadi saya boleh gunakan juga, misalkan perkataan yang berbeda di sini, rancangan pernikahan ya terlaksana oleh pertimbangan. Jadi menikahlah dengan siasat, artinya pikirkan baik-baik, ya, pertimbangkan baik-baik. Semakin matang pertimbangan, semakin lebih tinggilah kemungkinan kita berhasil dalam pernikahan kita. Ada kekhawatiran semakin ditimbang semakin ragu dia Pak melangkah. Iya. Tidak ada yang sempurna, tapi carilah yang mendekati. Iya. Tentu apa yang sudah kita perbincangkan kali ini itu sangat bermanfaat sekali bagi para muda yang dengan setia mengikuti acara ini. Jadi terima kasih sekali Pak Pol juga Ibu Wulan untuk perbincangan yang menarik ini. Para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih bahwa Anda telah setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mencari yang ideal. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan